Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Alai lam gadda dihamu asini roha dohot panadau dituhatta Jesus Kristus si paluei. Di ibana mahasangapon nang nuaing nang rodi saliling lilingna. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh adalah belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya, dan belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Inti bertumbuh itu adalah berporos pada Tuhan Yesus dan mengenal Dia lebih dalam. Bertumbuh adalah aktif dan dinamis, semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Dia secara pribadi. Ketika seseorang tidak bertumbuh, besar kemungkinan dia mudah dipengaruhi dan disesatkan. Seorang ahli fisikawan pernah mengungkapkan satu kalimat bahwa hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaganya tetap seimbang, maka kita harus terus bergerak. Ketika kita berhenti bergerak, tidak mengenal Tuhan, saat itu keseimbangan hidup kita terganggu. Dan percayalah, itu saatnya kita akan terjatuh. Tidak ada formula khusus agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia, kecuali kita terus bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, hidup terus bergerak maju bersama Tuhan. Banyak yang bertanya-tanya, apa tandanya seseorang sungguh mengenal Tuhan? Jawabnya tentu bukanlah seorang yang tidak berdosa, karena kita mengatakan bahwa semua orang sesungguhnya berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Maka jawaban tepatnya adalah seseorang yang mengenal Tuhan adalah seseorang yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Seseorang yang sudah lahir baru tetap akan memiliki dosa, karena kita semua masih tinggal di dunia ini. Tetapi seseorang yang lahir baru akan terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan Yesus dan terus bertumbuh dalam kebencian kepada dosa-dosa. Seseorang yang sudah lahir baru tetap dapat jatuh sewaktu-waktu di dalam hidupnya ke dalam dosa. Tetapi dia akan berdiri kembali dan berjalan lagi menuju Tuhan Yesus. Melalui pesan Rasul Petrus ini, kita juga dapat belajar sebuah poin penting, yaitu kita dapat mengalahkan godaan dunia ini bukan dengan berusaha keras menggunakan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kedisiplinan kita dan kerja keras kita tidak akan menyelamatkan kita. Keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus yang sudah mengambil tempat kita di atas kayu salib itu. Kasih karunia-Nya adalah satu-satunya alasan kita dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan di dalam hidup kita. Satu-satunya alasan kita dapat dibenarkan Allah Bapa, dan satu-satunya alasan kita dapat diselamatkan dari hukuman dosa-dosa kita adalah karena kasih karunia-Nya saja. Maka oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, kiranya kita senantiasa dalam pertumbuhan kita di dalam kasih karunia Kristus, dan kita semakin mengenal Dia, terlebih kita senantiasa memuji, memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, biarlah kami kiranya senantiasa mengalami pertumbuhan di dalam kasih Kristus, dan kami terus semakin mengenal Engkau ya Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kami boleh selalu memuji memuliakan Tuhan, sebab Engkaulah yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin.